Halo teman-teman, pernah gak sih kita merasa bersalah karena menulis sesuatu di media sosial? Atau malah pernah jadi bahan perbincangan karena satu story, satu komentar, atau satu tweet? Di era digital seperti sekarang, komunikasi sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi justru karena luas dan cepatnya penyebaran informasi, banyak orang yang lupa bahwa komunikasi tetap butuh etika, termasuk saat kita bermedia sosial. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika bermedia sosial. Apa sih pentingnya? Seperti apa bentuknya? Dan bagaimana cara menerapkannya? Yuk langsung kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan dulu garis besar dari presentasi ini. Kita mulai dari alasan mengapa penting menjaga etika dalam komunikasi, terutama saat kita berinteraksi di media sosial. Lalu kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi yang etis, biar kita nggak cuma asal sopan, tapi juga tahu arahnya. Setelah itu, kita bahas alasan kenapa banyak orang sering melupakan etika saat online. Padahal di dunia nyata, biasanya mereka lebih hati-hati. Kemudian kita kenali seperti apa sih bentuk komunikasi yang bisa dikatakan etis di dunia digital. Setelah tahu cirinya, kita masuk ke cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, saya tutup dengan kesimpulan yang merangkum semua poin pentingnya. Mengapa harus etis? Yang pertama, media sosial tempat utama interaksi. Hari ini hampir semua hal kita lakukan lewat media sosial, mulai dari ngobrol sama teman, kerja kelompok, jualan, nyari hiburan, bahkan ikut diskusi sosial dan politik. Media sosial itu sekarang seperti ruang publik versi digital. Semua bisa melihat, semua bisa merespons. Dan karena itu, komunikasi di media sosial harus kita anggap serius. Kalau di dunia nyata kita diajarkan sopan santun sejak kecil, maka di media sosial pun kita butuh nilai yang sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Lalu ada salah ucap bisa viral dan berujung fatal. Kita sering lihat orang yang niatnya bercanda atau spontan, tapi akhirnya viral karena ucapannya yang dianggap menyinggung. Bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan, dikritik publik, atau diproses hukum karena komentarnya. Media sosial memang cepat, tapi justru karena cepat, kita harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa menyebar luas dan susah dikontrol. Yang ketiga ada etika melindungi diri dan menjaga hubungan. Beretika itu bukan cuma soal baik-baikan sama orang lain, tapi juga untuk melindungi diri kita sendiri. Saat kita berbicara dengan orang yang sopan dan bertanggung jawab, kita membangun citra diri yang positif. Kita juga lebih mudah menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan orang asing di internet. Lalu, apa itu komunikasi etis? Menghargai orang lain. Komunikasi etis dimulai dari hal yang sangat sederhana. Menghargai, baik menghargai opini orang lain, pilihan hidup, bahkan gaya komunikasi mereka. Contohnya, saat kita berbeda pendapat di kolom komentar, kita bisa tetap menyampaikan ketidaksetujuan tanpa harus menggunakan kata-kata kasar atau menjatuhkan. Tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Zaman sekarang, berita bisa menyebar dalam hitungan detik, tapi sayangnya tidak semua berita itu benar.
Banyak juga informasi yang belum jelas sumbernya, tapi sudah disebarkan dan dipercaya. Hoax bisa bikin kepanikan. Ujaran kebencian bisa bikin perpecahan. Komunikasi yang etis artinya kita ikut menjaga lingkungan digital tetap sehat dengan menyaring informasi sebelum menyebarkan. Menghindari body shaming, nyinyir, dan sindiran. Budaya mengomentari fisik, menyindir gaya hidup orang lain, atau ikut-ikutan konten yang menjatuhkan itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar. Orang bisa merasa dihina, mental bisa terganggu, bahkan bisa kehilangan kepercayaan diri. Komunikasi etis artinya kita sadar bahwa kata-kata punya efek dan kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain. Kenapa sering lupa etika? Yang pertama, merasa aman karena tidak bertatap muka. Di dunia nyata, kita biasanya lebih jaga sikap karena ada konsekuensi langsung. Tapi di dunia maya, karena tidak berhadapan langsung, banyak orang yang merasa aman untuk berkata seenaknya. Padahal, di balik layar itu tetap ada manusia yang bisa terluka. Merasa aman itu membuat kita lengah dan lupa kalau kata-kata kita tetap bisa menyakiti walaupun tidak diucapkan langsung. Yang kedua ada terpengaruh tren negatif. Media sosial penuh dengan tren dan tidak semuanya baik. Kadang kita ikut-ikutan bikin konten yang lucu atau viral, padahal itu menyindir dan menjatuhkan pihak lain. Tren bukan pembenaran untuk bersikap tidak etis. Kita harus tetap punya filter pribadi dan berani bilang enggak meskipun semua orang bilang ayo. Lalu yang ketiga ada emosi langsung diposting. Kita semua pasti pernah ngerasain kesel banget, marah banget, dan langsung posting story atau di tweet. Tapi justru saat emosi, kata-kata kita tuh yang paling bahaya. Bisa jadi menyinggung, membuka aib, atau mempermalukan orang lain. Komunikasi etis berarti kita belajar menahan diri. Pause dulu, jangan posting saat hati belum tenang. Lalu, ciri komunikasi etis. Yang pertama ada berpikir sebelum posting. Etika yang paling dasar adalah berpikir dulu sebelum menulis atau mengunggah sesuatu. Coba tanya diri sendiri, kalau saya yang jadi orang yang dibicarakan, saya akan tersinggung nggak? Kalau jawabannya iya, berarti sebaiknya jangan diposting. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Bahasa yang sopan tidak harus kaku atau formal. Kita bisa tetap santai tapi tetap menghargai. Hindari kata-kata sarkasme atau sindiran yang bisa menimbulkan salah paham. Kata-kata yang jelas bikin komunikasi lebih efektif dan tidak menimbulkan drama. Lalu yang ketiga ada hindari serangan pribadi. Kalau kamu nggak setuju dengan pendapat orang, bahaslah pendapatnya, jangan menyerang orangnya. Jangan bawa-bawa fisik, keluarga, atau masalah pribadi ke dalam debat. Karena saat kita menyerang personal, kita bukan lagi menyampaikan opini, kita sedang menyakiti. Cara menerapkan etika komunikasi. Latih empati digital. Empati digital itu artinya kita tetap menaruh rasa peduli pada orang lain meskipun hanya lewat layar. Kita mungkin nggak tahu siapa yang membaca komentar kita, tapi kalau kita sadar bahwa mereka juga manusia dengan perasaan, kita akan lebih hati-hati dalam bicara. Saring sebelum sharing. Jangan asal share berita, video, atau postingan. Cek dulu isinya, sumbernya, dan dampaknya. Apakah itu benar? Apakah itu akan bermanfaat? Atau justru bikin keributan? Kalau ragu, lebih baik tidak usah. Bijak bukan berarti diam, tapi tahu kapan harus bicara.
Hormati privasi orang lain. Zaman sekarang gampang banget untuk ambil screenshot atau ngerekam sesuatu dan langsung diupload. Tapi pertanyaannya, itu hak kita bukan? Privasi adalah hak dasar semua orang. Jangan posting foto, cerita, atau percakapan pribadi tanpa izin. Sekalipun niat kita baik, kalau tanpa izin, itu tetap melanggar. Kesimpulannya, etika bermedia sosial adalah cara kita menjaga diri dan orang lain di ruang digital. Saat kita berpikir sebelum posting dan memilih kata yang tepat, kita ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Jadi, bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak menerapkan etika dalam komunikasi. Kita nggak harus jadi sempurna, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti memilih kata yang baik, menahan diri saat emosi, dan menghormati privasi orang lain. Kalau itu dilakukan bersama-sama, media sosial bisa jadi ruangan positif dan saling mendukung. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam berkomunikasi, khususnya di media sosial. Sampai jumpa di lain kesempatan.